Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Mabadu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu dengan mengkaji hidayah, ya, di mana kebutuhan, ya, atau kita sangat membutuhkan hidayah dalam hidup ini, di mana kebutuhan kita akan hidayah itu selalu terus, ya, menerus. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa hidayah dari Allah. Dan hidayah itu ternyata membuahkan hidayah berikutnya, ya, mendatangkan satu hidayah ke hidayah yang berikutnya. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yazidullahu alladzina tadaw hudan. Surat Maryam ayat 19. Allah berfirman, dan Allah akan menambahkan. Wa yazidullah, Allah yang akan menambahkan hu dan hidayah itu kepada mereka yang telah mendapat hidayah. Hadirin, Imam Ibnul Qayyim, ya, berkata, satu hidayah akan mendatangkan hidayah berikutnya, ya. Orang diberi hidayah, petunjuk cara memilih mengkonsumsi harta yang halal, maka berikutnya Allah akan mudahkan memperoleh hidayah beramal soleh, ya. Harta yang halal itu akan memudahkan untuk atau mendorong dia untuk melakukan ketaatan, ya, ibadah-ibadah yang lain, ya. Bisa jadi terdorong menuntut ilmu, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah yang lain selain tentunya yang wajib, ya. Bahkan, ya, seseorang itu dalam kehidupan yang dijalaninya, ya, tidak bisa terhindarkan atau menghindari kebutuhan akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain, ya, terus melakukan ketaatan, ya, kemudian memohon diberikan hidayah, Allahumma inni as'aluka huda, secara rutin, ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan, ya, wa yazidullah, Allah akan menambah hidayah dari hidayah yang satu ke hidayah yang lain. Demikian pula sebaliknya, dirahmatullah, mengerikannya bila seseorang tersesat atau dalam keadaan sesat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kesesatan atau mendatangkan kesesatan berikutnya, ya. Makan haram, kemudian hartanya, kerja yang haram, hartanya dibelanjakan pada jenis harta yang haram, kemudian meninggalkan perbuatan perintah Allah, malah mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Seperti itu, ya. Amalan kebaikan itu akan membuahkan hidayah. Semakin bertambah amalan, semakin kebaikan pada diri seseorang akan bertambah. Dan sebaliknya, semakin
amalan-amalannya jelek akan membuahkan pula amalan atau kesesatan, kejelekan selanjutnya. Ya. Jadi sama ya. Satu, maksiat dan dosa memudahkan ya untuk bermaksiat yang lain, maksiat yang dalam bentuk lain atau maksiat berikutnya. Sebab Allah Ta'ala mencintai amalan-amalan kebaikan sehingga dia membalas dengan hidayah ya dan kemenangan ya, falah. Dan Allah pun membenci ya ini selalu ya kebalikannya. Amalan-amalan keburukan ya, maksiat dan dosa sehingga Allah kemudian membalasnya juga dengan kesesatan dan kecelakaan. Hadirin Allah, Syekh Fauzan ya, Abdullah bin Fauzan hafizahullah berkata, kata beliau tidak diragukan lagi ya bahwa bertambahnya ilmu din, ilmu agama ini yang dicari bertambah, ini akan mendatangkan manfaat bagi seseorang. Maka semakin bertambahnya ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin bertambah pula hidayah yang diperoleh. Ya. Man isdada ilman walam yasdada hudan lam yasdadu minallahi illa bu'dan. Katakan bahwa barang siapa yang ilmunya bertambah, terus belajar, nambah, namun demikian tidak dibarengi dengan bertambahnya hidayah. Man istada ilman walam yastada hudan, nambah ilmu tapi tidak diberi hidayah. Coba. Maka apa yang terjadi? Yang bertambah yang ada malah semakin jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena maka kita harus betul-betul hati-hati, teliti bahwa bertambahnya pengetahuan ilmu ya dengan taklim, membaca, hadir di majelis ilmu ya atau sekolah secara formal ya, itu kemudian tidak otomatis gitu ya. Ini poinnya. Tidak otomatis mendapatkan hidayah, utamanya hidayah taufik. Dia hanya memperoleh ilmu pengetahuan saja ya. Belum bisa menyatu dalam keimanan, terinternalisasi itu belum. Sehingga apa? Selain kita berdoa Rabbi zidni ilma, meminta ilmu, paham terhadap ilmu-ilmu agama ini, kita juga memohon Allahumma inni as'aluka huda ya, hidayah yang lebih spesifik taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar ilmu itu menyatu masuk ke dalam hati menjadi kepribadian Islami ya, menjadi amal ya, bahkan sampai didakwahkan maknanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari sini dapat kita pahami secara lebih luas bahwa tidak cukup ya menyekolahkan anak ya, memerintahkan hadir di pengajian ya atau madrasah diniyah ya atau sekolah Islam, pondok pesantren, tidak cukup sekedar itu ya. Orang tua dan santrinya harus paham, bukan hanya sekedar menamatkan pelajaran-pelajaran ya atau mata kuliah di kampus, tapi juga mohonlah ya kepada Allah itu hidayah taufik, hidayah yang menjadikan ilmu itu berbuah amal, ilmu itu bermanfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat.
kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang ghairu nafi, yang tidak manfaat ya. Ilmu itu penyakitnya orang alim itu apa? Mudah sekali untuk sombong dan membanggakan diri. Hingga kemudian lantaran memiliki ilmu itu, potensi sombongnya tinggi dan merendahkan orang lain. Padahal ilmu itu baru perbendaharaan, pengetahuan, belum masuk pada hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.